Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Silakan pimpin doanya dulu. Mari teman-teman berdoa bersama. Aan. Ahmad Irwansyah. Berangkat tapi ya? Alivia. Aprilia. Adriansyah. Arya Bisa Putra. Aulia Maulida. Karisa Putri. Clara Karisma. Ega Putra. Penny Olivia. Apa? Ferdiansyah. Fitri Ramani. Teo. Haikal. Lestari. M. Al-Kafi. Andika Julian. Ada suratnya? Febriansyah. Niza. Kakak. M. Fadil. Muhammad Hafiz. Muhammad Paris. Apa? Muhammad Rifat. Nafa. Yayu. Rahari Wulanda. Rama Putra. Reski Alivia. Sahara. Syahrini. Anastasia. Baik. Coba kalian buka bukunya. Kemarin kita kan sudah belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Ada yang masih ingat apa itu?
slogan, poster, dan iklan. Coba di tangan. Ini Bapak bagi ya, sini kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok sini ada yang tahu teksikan itu apa? Ada yang belum ada yang tahu? Sini ada yang tahu? Nah, coba sebutin. Bagus. Ada yang lain? Sini, Rama. Teks iklan. Teks iklan. Teks iklan. Ini. Ya. Apa teks iklan? Coba sebutin. Ini sini. Ada yang tahu? Sama. Ada yang lain? Dapat yang lain? Kakak kemungkinan? Ya. Teks iklan bersifat persuasif adalah bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang yang melihat iklan tersebut supaya pembaca mengetahui informasi yang disampaikan dalam teks iklan. Nah, benar. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi berkenaan tentang teks iklan itu benar. Jadi teks iklan itu yaitu teks. Teks itu sebuah kata-kata. Kita bedah lagi. Teks itu adalah sebuah kata-kata yang berisi tentang informasi tentang barang, jasa maupun edukasi yang kemudian ditampilkan ke masyarakat melalui dua media. Yang pertama, media cetak dan media elektronik. Yang media cetak apa aja? Poster, koran, apa? Reklame. Itulah. Nah, contoh reklame itu seperti yang ada di jalan. Kayak kemarin kalian tahu nggak Popnas? Popnas, yang dijaga baling itu kan? Nah, ini kan mereka memasang sebuah kayak baliho di bawah LRT itu. Dan itu namanya iklan, iklan cetak. Itu tujuannya agar masyarakat tahu bahwasanya ada event Popnas, silakan untuk menonton. Dari tanggal berapa kemarin, misal tanggal 1 sampai tanggal 5 September. Itu iklan yang cetak. Kalau elektronik apa? TV. Laptop, internet itu masuk ya, internet? Facebook, TikTok. Nah, jadi kalau elektronik itu yang berbau tentang elektronik kayak TV, radio, handphone, internet, YouTube, segala macam itu termasuk dalam media elektronik. Kalau menurut kalian itu yang paling cepat itu dilihat orang itu yang cetak atau yang elektronik? Kenapa tuh? Kenapa? Lebih update, lebih cepat. Tapi kalau yang cetak kenapa lebih kalian nggak pilih yang cetak? Proses, ya. Bener. Nah, ya sama. Ini sama kayak materi kita pertama dulu, yang teks berita. Nah, berita itu kan yang cetak sama yang tidak, yang elektronik itu lebih cepat yang elektronik. Karena yang cetak itu butuh diproses dulu, dicetak dulu berapa lembar nih. Kalau kita mau jual berapa lembar. Kalau yang elektronik itu nggak perlu hitung lembarnya berapa. Yang jelas itu cuma kita buat beritanya, langsung sudah selesai, tampilkan fotonya, langsung diposting. Yang ada di Bukit Lama, Bukit Besar, di Pelaju, di Jakabaring, ketika itu diupload sama penciptanya langsung semua tahu. Sama kayak iklan. Iklan itu semakin, kalau elektronik itu semakin ini, semakin cepat dia upload, semakin banyak orang yang lihat, cepat orang yang lihat. Tapi kalau yang cetak itu lebih lama, karena melalui proses pencetakan dulu. Mau cetak berapa sih kita targetnya? Ataukah 50 cukup nggak kalau pasang di Jakabaring ini? Kalau nggak cukup, nambah lagi 100. Itu kan lama. Belum masangnya, pasang dulu. Oke, di pohon. Jadi itu ya. Terus tadi kan kalian ada yang menyebutkan, kakak tadi menyebutkan bahwasanya iklan itu bersifat persuasif. Ada yang tahu persuasif? Persuasif belum ada. Belum ada ya. Jadi persuasif ada. Coba sebutkan. Mempengaruhi orang-orang. Selain itu, kamu ada yang belakang? Belum tahu. Nah, ya, benar.
Jadi iklan itu tujuannya tidak lain untuk agar orang-orang itu yang melintas melewati iklan yang kita pasang itu agar dia tuh melihat, setelah melihat tuh memberikan suatu tindakan dalam pikirannya tuh, oh bagus ya event ini, berapa sih tiketnya, kalau murah aku nonton. Apalagi kalau kalian tuh buat makanan, misalnya kalian buat makanan yang apa itu yang lagi viral itu kayak es boba tapi di atasnya itu ada ininya, bukan es krimnya itu. Nah itu kalian lebih paham daripada bapak makan makanan. Nah kalau itu kalian bukan buat varian yang baru, apakah buah naga sekali dengan naganya, atau apalah coklat sekali dengan buah coklatnya. Nah itu maksudnya tuh intinya kalian buat ikan tuh semenarik mungkin, beli satu gratis 5 semuanya. Dan orang itu yang lagi haus itu ada es, beli satu gratis 5, bisa dibagikan keluarga. Tapi jangan gitu, nanti kalian rugi. Kalau bisa ya pak, 2 dan 1 boleh lah. Beli 2 dan 1 itu tanpa es krim biasanya. Nah intinya itu kalau persuasif itu buatlah iklan. Mana speaker? Oh, nah misalnya gini ya, ini kotak ya, kotak semuanya ini kayak kertas lah. Poster. Ini mau buat iklan apa? Es. Pertama kali itu kalau mau bikin iklan itu sebutkan juga apa toko kalian. Semuanya Rama Es. Apa? Istana Es Krim. Istana Es Boba kita. Es Boba. Nah, ini pertama ininya toko kalian. Yang kedua kalian mau jualan boba kan, misalnya boba. Kalian gambarkan bobanya. Boba misalnya ya, boba. Semisal aja ini boba. Besar-besar bobanya. Ini semulut bapak ini cukup. Ini. Misalnya ini boba gitu ya, 12. Nah, ada yang kecil juga. Kan biasanya ada yang 10.000, ada yang 20.000. Kasih juga yang kecil. Ini nanti kalau kalian tuh buat boba, kasih ini. Maksudnya kasih juga kalau kalian buat iklan. Nah, maka bapak kemarin kan kasihkan, jangan lupa kasihkan gambarnya. Boleh kalian itu print dari internet ataukah nanti kalian gambar sendiri. Kalau kalian butuh gambar sendiri, gambar sendiri. Nanti Pak kasih nilai yang bagus gambar sendiri. Nah, kalau sudah gini, apa yang kalian akan kasihkan? Nah, yang ini. Misalnya 10K. Yang ini 5K. K itu apa? 10.000 misalnya gini. Nah, jangan lupa kalau sudah kita buatkan varian sama harganya, jangan lupa kasih persuasifnya. Nah, kalimat yang mengajak, mendorong, membujuk, menghasut. Nah, misalnya ya, Anda haus, butuh minuman, butuh minuman penyegar, belilah boba. Belilah boba. Semisal beli 1 gratis 1. Gratis 1 ya. Dijamin. Enak. Dijamin. Nagih banget. Nah, ini boleh. Jangan lupa kalau sudah dikasih persuasif
persuasif ini jangan lupa bawahnya kasih apa? Alamat. Selain alamat apa? Ya, benar. Jadi kalian cantumkan juga di bawahnya sini. WA 08. Terus ini biasanya ada Facebook. Facebooknya apa? Apa itu namanya? Istana Boba. IG juga. Nah, kalau ini sudah lengkap, apa yang kurang? Coba alamat. Bisa kalau kalian kasihkan dulu bisa. Alamat juga bisa di sini. Atau enggak di sini, di bawahnya sini. Di Jalan 15 Sulu. Apa lampunya? Misalnya. Itu. Nah, kalau ini kan sudah walk nih. Kalau kalian lihat misalnya Bapak di sini naik motor sama Rama. Pak, haus. Rama pas nih ada ini apa jualan minuman. Kamu mau nggak? Tapi yang 5.000 aja ya, Bapak kasih duit. Nah misalnya Rama galak ini, mau ini Rama. So sini. Ya sudah Bapak beli. Jualan apa Bu? Sudah tahu nanya. Nah sudah tahu, kalau sudah tahu ini nggak usah tanya lagi jualan apa Bu. Nah Bu beli boba, rasanya ada ini. Nah, dan tujuan dibuat iklan juga itu biar kita tuh tidak ngomong lagi, tidak menjelaskan lagi. Bahwasanya sudah kita jualan es boba ini, kita tahu, tidak usah jelasin lagi variannya itu apa, gitu ya. Tak usah lagi jelasin variannya apa. Udah tahu, dicantumin juga kalau mau pesen di sini, di WA, atau di Facebook, di IG, atau enggak langsung di jalan ini. Langsung udah tahu. Jadi mau beli berapa? 5.000, bobanya dikit. Kalau yang 10.000, kamu sampai kenyang, boba semua misalnya. Itu kalau buat iklan, tujuannya itu ada nama tokonya, ada nama produknya, ya produknya, ada harga. Ini persuasif atau ajakan. Kalau kalian tuh ketemu nanti persuasif ingat aja. Kalau persuasif itu ajakan, mempengaruhi ajakan hasutan agar memenuhi suatu berita, iklan atau apapun itu. Kalau terkait dengan persuasif itu, ingat aja. Persuasif itu ada di mana-mana. Materi apapun ada persuasifnya. Ngajak, mendorong, membujuk. Jangan lupa juga sebutin juga ini alamatnya, alamatnya kasih lengkap alamatnya. Kalau sudah gini pasti kalian sudah tahu bahwasanya itu kalau nanti sewaktu-waktu malas keluar nih, Bu, pesen aja Facebook, ngechat aja, Bu, antri ya, sudah haus nih, sudah gak bisa lagi untuk jalan kaki karena sudah haus dehidrasi. Gak paham? Coba dibuka lagi. Apa yang ada di situ? Tanyakan kalau yang belum paham. Bebas kalian mau nanya apa? Apa yang bisa dibuka? Iklan. Informatif. Dulu ya. Bentar. Kalian sudah pernah buat teks iklan? Sudah. Yang kasih Pak kemarin. Nah, ini Pak kasih contoh. Iklan itu ada jenis-jenisnya. Ada iklan, produk, ada jasa. Masuk aja nggak apa-apa. Masuk aja. Masuk aja. Masuk aja. Ya nggak apa-apa. Masuk dulu. Betul. Ya, belum salah. Langsung dulu aja. Nah, ikan itu bermacam-macam. Ini kira-kira apa? Ikan apa ini? Jenisnya apa? Indomie. Nah, Indomie. Nah, lihatlah ini. Ayo beli sekarang. Persuasifnya di mana? Kucu.
masuk. Iya. Ini yang nggak ada apa ketika kalian sudah lihat tadi? Berarti ini cuma ada beberapa ya yang sebetulnya ini Pak. Persuasif sama logonya juga ada. Yang tidak ada tadi apa? HP sama alamatnya benar. Ini kalau gini bingung. Ih, enak tuh kayaknya Indomie dan tapi belinya di mana? Di toko ataukah di toko terdekat ataukah di Alfamart ataukah di mana? Nggak tahu kita. Apalagi itu makanan yang baru kalian lihat misalnya. Tidak akan bisa kalian mencari kalau tidak ada nama hubungnya di mana. Coba. Yuk, kan dulu Bim. Kan dulu. Dapat berapa? Baik, setelah Bapak jelaskan materi tentang tes kan ada pertanyaan. Yang pertama itu bersifat informatif. Ya sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya sebuah iklan, ketika kita buat iklan itu bukan semata-mata kita buat saja, buat aja, bukan tanpa tujuan. Kalau buat aja itu membuang-buang biaya. Semisal kalian itu tahu kan sponsor yang di TV? Ketika kalian masih asik nonton SpongeBob atau enggak nonton Adit Sopo Jarwo, tiba-tiba ada sponsor, aduh gerah banget, pengen sampoan, itu namanya iklan juga. Tapi kalau orang-orang yang ada di atau emak-emak itu disebutnya sponsor. Nah, itu iklan media elektronik. Nah, itu tujuannya untuk memberitahukan bahwa sampo itu bagus, biar orang itu beli, biar bisa merasakan. Nah, setiap durasi dalam TV itu berpengaruh kepada uang yang akan mereka kasihkan ke televisi itu. Televisi itu dapat duitnya dari mana sih Kak? Kalau nggak dari menayangkan sinetron, menayangkan berita, dari iklan. Yang paling besar itu iklan. Kalau televisi itu tidak ada iklan yang mengiklankan suatu barang maupun jasa atau informasi lain, maka TV itu tidak akan mungkin berlanjut, mungkin akan bangkrut karena sumber dari pendapatan mereka itu dari iklan. Kalau YouTube itu dari iklan dan adsense. Itulah. Kalau YouTuber itu tidak ada iklan, tidak akan jalan itu, tidak akan punya duit. Jadi itu. Jadi iklan itu tidak semata-mata membuat saja. Nah, aku buat iklan, lihatlah. Dan gitu. Tapi tujuannya agar kamu tuh misalnya jualan baju, biar jualan baju kamu itu biar dilihat orang, maka kamu juga harus buat iklan. Beli baju, dijamin bagus, halus, murah meriah, dingin. Jangan dingin, hangat. Hangat kalau baju dingin berarti tipis. Terus yang kedua itu apa tadi? Yang kedua informatif, persuasif tadi, komunikatif ya. Komunikatif itu mengkomunikasikan. Kalau buat iklan, tadi nggak ada kan? Beli boba, dijamin enak, dijamin menyegarkan, dijamin nagih banget. Itu namanya informatif itu. Menginformasikan kepada orang-orang yang melihatnya. Ada lagi? Iklan juga singkat paling jelas. Karena kalau terbelit-belit buat iklan, misalnya kalian buat iklan buat berita, misalnya buat deskripsi banyak dari pucuk sampai ke bawah, itu bingung apa yang kamu jual, bingung. Apalagi nggak ada gambarnya. Kebanyakan iklan-iklan itu ini ada gambar dan warna-warna yang menarik perhatian. Misalnya apa ya? Kue rainbow. Rainbow itu kan warna-warni. Rainbow cake. Kue pelangi. Itu mungkin bagus itu dikasih warna pelangi, merah, kuning, hijau. Itu biar orang itu tahu. Jangan kasih rainbow cake adalah sebuah kue yang ini yang lari-lari beli, nggak ada yang beli. Kalau cuma kata-kata. Coba, ada lagi nggak? Coba. Fisik.
Isi iklan harus apa? Apa? Isi iklan. Isi iklan itu harus menarik. Yang pertama itu harus menarik, jelas. Jelas itu maksudnya kalau kamu mau jualan baju ya baju, jangan yang lain-lain. Jangan kamu campur adukan dengan yang semisal kamu jualan baju, jangan kamu jualan makanan satu iklan keluar. Beda, harus beda konsep. Satu iklan harus satu produk, gitu. Jangan yang lain-lain. Misalnya kita kan biasanya kita bahas yang iklan produk terus. Kita nggak pernah bahas tentang edukasi. Kalau COVID kemarin, kalian bisa lihat, silakan patuhi, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Itu termasuk iklan. Itu tapi iklannya iklan edukasi, edukasi ke masyarakat bagaimana agar COVID itu selesai. Malam ini bagaimana? COVID ini nggak ada obatnya. Obatnya cuma kayak itu vaksin. Vaksin itu juga ketika sudah COVID sudah menyebar baru ada. Bukan COVID ini penyakit yang baru. Jadi harus ditanggulangi dengan cara membuat iklan biar masyarakat tahu. Jadi kalau tidak mau kena COVID, kita harus menjaga kebersihan, tangan, pakai masker itu. Dan dia paham. Ada yang tadi nggak? Sebelum kita masuk ke poster. Tidak ada. Kita lanjut ke poster. Ini karya teman kalian. Ini poster. Banyak ini poster. Bagus kan? Kalau tidak, siapa tadi yang mau kerja? Bagus ini. Bagus ini. Jadi kalau kalian buat iklan poster itu sama sebenarnya. Tapi maksudnya mau kemana? Kalau iklan itu ada media elektronik cetak. Kalau poster ya ini poster. Nggak bisa dibuat elektronik yang bisa gerak, yang gerak ada suara. Kalau iklan itu keunggulannya ada dua, ada yang cetak, ada yang elektronik. Kalau ini cetak aja. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kamu bisa buat ini dipasang di tempat situ sama sini nah, samping kalian. Itu kan banyak sampah, buang sampah di situ. Nanti kemungkinan kalau kalian lulus kelas 9 itu kemungkinan sudah penuh sampah yang dibuang di situ. Seharusnya itu buat kotak sampah itu yang satu aja, satu kotak sampah untuk sekolah SMP 48. Jangan buat berjalan-jalan, buat sini, buat situ, buat belakang situ. Nanti jadi lautan sampah, gitu. Lautan sampah. Jadi buat sampah itu pembuangan sampah satu aja sebenarnya untuk satu sekolah. Nah, kalian bisa tempel ini. Kalau nanti memang ada di situ tidak boleh membuang sampah lagi, ini pasang di situ. Dan orang yang lihat tahu jangan buang sampah di situ lagi, karena itu bukan tempatnya. Tempatnya sudah ada sendiri, ya kan? Itu memang kalian sudah dikasih arahan. Buang sampah di situ. Iya, dari guru. Karena nggak boleh harus satu ini aja. Nanti kalau itu sudah penuh gimana? Bakatnya gimana nanti kalau kena air? Soalnya itu kan rawa itu loh. Itu kalau nanti sudah penuh itu sampah semua. Bingung nanti mau ngambilnya. Jadi itu ya. Poster iklan itu sama saja sebenarnya. Tapi kelebihannya kalau teks iklan itu bisa ada suaranya, ada gerakannya, karena ada dua media. Kalau ini poster aja satu, nggak ada gerakannya kalau poster. Terus yang ketiga ada slogan. Ini juga bersifat informatif. Informatif itu maksudnya ada informasinya, ada tulisannya. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Coba rumah kalian itu banyak sampah, kalian tidak nyaman, banyak nyamuk, bau. Kalian tahu nih sebelum alat ke SMP 48 itu pembuangan sampah yang tadi itu kalau pagi baunya minta ampun itu. Ada yang bekas makanan kemarin, ada yang masih sudah ada apa? Lalernya, ada yang sudah ada ulatnya gitu. Itu bayangin aja nanti kalau SMP
banyak sampah terus sudah banyak akan bau. Kalian belajar juga tidak akan nyaman kalau banyak sampah. Ini slogan pendidikan. Slogan itu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang berfungsi untuk menggerakkan hati, pikiran. Bahwasanya itu kalian itu harus mematuhi, memunculkan semangat gitu loh. Kalau kalian sudah membaca. Ini slogan pendidikan dari pengendalian kelompok MKK Pratama, Rahayu Yolanda, Yayu Syahrini dan Kalina Ahmad Irwansyah. Ini konsepnya adalah kalian disuruh untuk membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Tidak. Kalau tidak ada buku, untuk apa kita menulis? Gimana nulisnya? Kita nulis di batu. Nggak mungkin kan nulis di batu. Kita nulis di tembok. Ini nah, kalian itu seharusnya tidak perlu menulis di tembok-tembok ini. Nah, tidak boleh nih. Terus ini nggak boleh. Coret terus di apa? Nah ini nggak boleh. Di belakang di sini. Kalian itu nggak boleh. Coret meja, coret apa? Tembok, dinding nggak boleh seharusnya. Kalian sudah dikasihkan tempat. Tempat. Buku. Maka dari itu kalian itu disuruh untuk memberikan apa itu telapak meja agar kalian itu tidak mencoret-coret yang lain. Kan tadi dikasih tahu kan oleh ibu kepala sekolah bahwasannya kalau sudah ada fasilitas yang bagus seperti WC, cowok-cowok nih, cowok jangan dirusak. WC itu tempat kalian tuh membuang segala hajat kalian, benar. Jangan kalian rusak. Jangan untuk kalian merokok. Jangan untuk kalian yang lain-lain, untuk bolos sekolah. Itu tempat kalian untuk kencing, buang hajat, gitu. Jangan digunakan untuk merokok, hal yang negatif. Nah, jadi meja, tembok, yang lain-lain ini jangan digunakan untuk meja-meja meja. Kalian sudah disediakan buku dan papan tulis. Inilah tempat kalian untuk belajar dengan yang lain-lain. Nah, Bapak ngomong gini itu merupakan suatu slogan untuk memberikan motivasi ke kalian. Larangan, bahwasanya jangan biasakan untuk mencoret meja gitu. Tempat tembok dan tempatnya sendiri. Jadi gitu ya. Jadi ketika kalian itu disajikan slogan, ini merupakan kata-kata mutiara. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kalau tidak ada guru, tidak akan ada presiden. Nah, kalian itu jangan cuma mencari ilmu saja. Etika, moral kalian itu harus ditumbuhkan dari guru. Jangan cuma kalian tuh di kelas cuma ribut aja belajar. Di sekolah itu jangan mengejar prestasi aja. Kejar juga yang untuk amal kalian, akhlak kalian. Kalau kalian tuh cuma mengejar ilmu saja, kayak koruptor itu korupsi nanti. Itu pinter mereka itu. Kalau nggak pinter mereka tidak akan bisa korupsi. Korupsi itu berkelompok. Tidak cuma tawuran saja yang berkelompok itu. Korupsi itu berkelompok. Kelompok korupsi. Rama, Ega, belakang ini semisal dari penjabat. Amin itu. Nah, misalnya kalau dari penjabat, ini nakal di satu ini. Kamu mau nggak ada dana sekian? 1 miliar misalnya. Bisa 1 miliar. Mau nggak kamu? Kita korupsi aja. Kamu kasih 500, 200 setengah, kamu nggak juga dikasih. Misalnya gitu. Korupsi itu bersama-sama. Itu kalau orang minta nggak dikasih etika, bermoral. Akan gitu jadinya. Ya, pokoknya intinya korupsi. Sudah paham? Rin? Berapa? 13. 13 berarti balik lagi kita lanjutkan lagi pertemuan tadi. Jadi setelah kita bahas berkaitan tentang teks iklan, slogan, poster, kalian sudah melihat kan
tentang gambar iklan itu contohnya gimana, cara buatnya gimana. Terus poster itu apa, sudah tahu tentang kata-kata yang berisi tentang gambar, apa ajakan, dorongan. Terus yang slogan tadi sudah dijelaskan juga, contohnya sudah Bapak kasih tahu. Slogan adalah teks yang berisi kata-kata motivasi, bertujuan untuk mengasih motivasi kepada orang yang melihat slogan kita. Dari materi yang sudah kita pelajari, adakah yang ingin bertanya? Tanya lah kalau mau nanya. Kalau tidak ada yang bertanya, masing-masing kelompok ini Bapak akan maju ke depan, Pak tanya. Kalau itu boleh. Silakan nomor di depan, pertama. Siapa namanya? Aulia sama kakak. Ya, bawa buku, gak apa-apa. Kita belajar. Kalau tidak tahu nanti Pak kasih tahu. Yang ini iklan, slogan, poster ini persuasif. Aku baca Pak. Ya, ini lama dulu iklan. Apa? Apa itu iklan? Ya itu aja. Yang ini slogan tahu? Slogan. Coba sebutkan pengertian slogan. Tidak ada. Apa tanya aja? Kenapa iklan itu bersifat informatif? Karena ya itu kalau informatif itu kalau belum tahu karena iklan itu menginformasikan apa yang ada pada teks itu. Ya, nanti kalau kamu tanya kenapa iklan itu bersifat informatif? Karena menginformasikan, baik itu informasi barang jasa maupun informasi lainnya. Kalau kakak, coba sebutkan. Poster, slogan, go. Coba, ketika kamu melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kamu? Kakak, enggak, ini ada kata-kata kayak pendidikan adalah mendidik. Nah, benar. Jadi slogan itu maksudnya itu kata-kata mutiara. Kalau nanti kalian itu disuruh atau menyebutkan pengertian dari slogan, jadi slogan itu merupakan suatu kata-kata, teks itu kata-kata yang berisi tentang motivasi, ajakan, tentang dorongan agar kalau itu yang mendengarkan atau yang motivasi untuk mengikuti arahan dari slogan yang Bapak buat misalnya. Itu slogan. Kamu persuasif. Ate, kamu belum tahu apa itu persuasif. Yang lain ada yang tahu? Persuasif tahu? Coba maju sini. Sini, kalau tahu. Iya. Kata bang di situ aja. Apa itu persuasif? Mengambil orang-orang. Ya, benar. Jadi itu. Aulia. Dari itu Aulia dan teman-teman yang lain. Kalau nanti kalian itu
disuruh menyebutkan pengertian persuasif. Persuasif ini ingat-ingat aja, mempengaruhi, mengajak, meminta, mendorong agar orang yang melihat iklan maupun informasi agar dia itu mengikuti ajakan dari iklan itu. Maunya apa iklan itu? Mau suruh kita membeli atau mengikuti saran atau apa? Beli. Nah iya, jadi kita harus tentukan dulu jenisnya iklan itu apa. Kalau tentang edukasi berarti untuk mengikuti bagaimana cara menjaga ini. Kalau tentang kesehatan, bagaimana cara menjaga kebersihan seperti itu. Kalau yang barang kayak pembelian itu, misalnya kalian itu disuruh untuk membeli suatu barang atau produk, misalnya televisi, televisi, sepatu, ada sepatu merek baru nih misalnya, bagus, ada iklan. Nah iklan itu tujuannya agar kalian itu membeli sepatu yang baru itu, ya benar. Dah, itulah, kalian tepuk tangan. Nah, mungkin itulah materi kita. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham? Kamu nangkep ya? Nah, kalau sudah paham, nanti kalian silakan ini baca di rumah dan silakan perbaris atau apa satu bangku membuat iklan. Kalian bebas membuat iklan, slogan, poster ya. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas dan tersebut bareng-bareng. Oke? Kok buat iklan itu enggak kejinuan kayu? Boleh. Nah, kayak apa namanya? Kayak apa langsung ke apa produknya aja. Kalian dubbing ya, kalian dubbing itu suaranya saja. Ini sangat lezat sekali, apalagi dicampur dengan minuman es gitu. Apa? Harus video. Boleh yang cetak, boleh. Video. Apa? Print. Print itu kalau kalian ketik di rumah, kalian tuh kalau nge-print itu takutnya biasanya kalau SMP itu biasanya ya langsung dibuka gitu. Apa? Nah, print itu yang ini aja, tapi harus disertai tulisan juga gitu. Nah, punya gambarnya aja. Kalau kalian bisa gambar sekalian, nggak bisa gini aja. Oke? Baik. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Bapak harap materi iklan ini dapat menambah wawasan kalian terhadap materi bahasa Indonesia. Baik. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat yang kurang berkenan.